tok pintu podcast ini itu. Hai guys, balik lagi nih sama kita di tok pintu podcast ini itu. Wah, seneng banget nih kita bisa kumpul lagi di sini ya. Iya benar banget, Jeng. Bener banget. Iya. Sesuai nama kita nih podcast ini itu nih, kita kan berarti akan membahas banyak topik-topik ya. Nah, kebetulan nih pada saat ini kita mau ngebahas topik tentang film nih. Sebelum kita lanjut pembahasan kita tentang film, ada yang tahu nggak sih film itu apa? Kalian nggak tahu nih? Gue kasih tahu ya. Makanya gue nanya, Jeng. Nih, film itu artinya adalah media massa yang memiliki sifat audio dan visual. Itu bisa menjangkau langsung banyak orang gitu. Iya. Oke. Nah, kalau yang kita lihat nih film nih, pasti kita nggak jauh dari perkembangan film ya kan. Film dulu dan film sekarang gitu, perbedaan film, mulai dari visualnya, mulai dari actingnya, terus ceritanya, terus efek-efeknya gitu. Nah, menurut kalian film apa sih yang berkembang dan film apa yang menurut kalian makin keren nih visualnya atau makin keren efeknya gitu? Menurut kalian gimana nih perkembangan film sekarang? Kalau menurut gua sih ya, dari perkembangan film sekarang tuh dari dulu sampai sekarang itu cukup signifikan ya, mulai dari visual effect, terusnya properti, sama talentnya itu cukup berkembang dengan baik ya sampai sekarang. Mungkin itu sih menurut gua ya. Iya benar. Kalau yang lainnya ada nggak menurut kalian perkembangan film gimana sih sekarang nih? Kalau gue pribadi kalau gue ngerasa perkembangan film, apalagi film Indonesia ya, makin keren nih perkembangan filmnya nih. Karena dari yang kita tahu dulu, efek visual Indonesia kan gitu-gitu aja ya. Cuma paling, burung Indosiar gitu-gitu yang kelihatan banget bohongannya gitu. Nah, kalau sekarang tuh dari yang gue lihat, kayak film Gatot Kaca kemarin, itu efek visualnya udah keren banget sih. Dia udah bisa mainin CGI juga gitu, keren banget. Bisa sampai segitunya gitu, berantemnya wah keren dah model-model film luar negeri gitu. Kalau kalian gimana menurut kalian perkembangan film Indonesia nih? Ya menurut gue sih udah sangat-sangat dibanding dulu ya, sangat apa ya itu namanya, astagfirullahaladzim, ngeblank gue namanya. Sangat maju, sangat berubah. Ya sangat-sangat berkembang, sangat maju lah intinya ya dibanding kalau 20 tahun, 10 tahun deh. Iya benar. Ya 10 tahun kebelakangan kan sangat-sangat enggak banget atau bisa dibilang ya kurang sih menurut gue gitu sih. Dari Bang Ahmad gimana nih Bang? Perkembangannya sih sangat lebih pesat ya dari zaman dahulu yang visualnya itu kan masih jelek banget ya. Gara-gara teknologinya masih belum berkembang. Oh iya benar. Kalau sekarang kan udah lebih maju dari dulu gitu. Terus silakan. Kalau menurut gue ya, kalau film Indonesia zaman dulu ya standar lah, sesuai sama teknologi yang ada gitu kan. Mungkin mereka udah pasti maksimal kan itu. Tapi kan terhalang teknologi juga kan. Cuma kalau luar negeri ya zaman dulu udah lumayan bagus sih menurut gua kalau luar negeri ya. Oh iya, ini menarik nih. Jadi kan kita tadi ngebahas perkembangan film di Indonesia nih, terus selanjutnya Ajeng nyinggung nih perkembangan film di luar negeri. Nah, iya. Benar-benar gue setuju sama Ajeng kalau perkembangan film di luar negeri dari dulu sampai sekarang sih nggak terlalu berubah ya. Masih keren-keren aja bener, visual efeknya gitu-gitunya. Masih bisa memanjakan mata kita lah dari dulu sampai sekarang gitu. Iya Bahkan benar. perkembangannya mereka malah semakin keren banget.
gitu. Jadi dulu keren, sekarang tambah keren kalau kita lihat gitu. Ya kan? Contohnya Bener-bener. kayak film-film film-film Star Wars. Zaman dulu kan Iya, begitu tuh visual iya tapi efeknya. Sekarang juga mm-mm. begitu, lebih keren lagi, dibikin lebih HD lagi gitu. Iya bener banget. Zaman Mm-mm. dulu udah bisa bikin film tentang luar angkasa ya. Iya, benar-benar banget. Ceritanya juga keren gitu. Eh, Setuju, Mm-mm. ya setuju, paling setuju. iya, kalau di Apalagi Indonesia ya paling bukan cuma masalah visual doang. apa ya? Iya, heeh. Silakan. Iya Ajeng. benar. Enggak ada. Tapi kalau kita balik lagi ya ngomongin Indonesia, sekarang juga udah mulai ngejar tahu ngejar apa? Ngejar perfilman luar negeri gitu. Maksudnya Kalau Indonesia, ngikutin kalau gue ngelihatnya bukan dari visual efeknya ya, lebih ke ceritanya. Cerita film Indonesia tuh udah berkembang banget. Yang dulu Iya kayaknya, benar. oh ya kan Bang Ahmad, kayak dulu cuma Kalau dulu ceritanya, kan cuma ngandelin film kayak film horor-horor itu doang sih. Kalau iya dulu ya. benar, Kalau sekarang film horornya itu gimana ya? Lebih bagus aja. Heeh. Terus apa? Ada plot twistnya. Nah, iya itu. Alur ceritanya tuh diputer sehingga kita ngerasa Nah, kayak, wah gitu. masih susah ketebak gimana alur ceritanya kalau sekarang. Iya, Nggak kayak kan dulu benar. endingnya udah tahu ketebak dari awal ya. Iya benar-benar. film Bahkan actionnya juga udah mulai bagus. film actionnya iya benar-benar Iya. benar. Kayak film The Raid tuh ya kan, Ya itu dulu keren kan ya banget berantemnya fightingnya. berantem mellow gitu kan. Sekarang Iya, berantemnya udah bener-bener dulu berantem yang kayak terbang-terbangan Indosiar aja lucu banget kan berantemnya. Kalau sekarang berantemnya udah Bener-bener ya. real banget lah gitu ya kan. Iya. Nah, kalau ngomongin tentang film kan kita juga nggak oh iya, sebelum kita lanjut, kalau menurut lu gimana, Elizabeth? Menurut aku perkembangan film sekarang ini udah lebih canggih ya, dan cara mereka berakting juga udah lebih senatural dan kayak membawa kehidupan sehari-hari. Karena perlu kita lihat dulu acting perfilman itu kayak lebih terlalu dibuat-buat dan terlalu banyak adegan yang membuat itu menampakkan sebuah acting gitu. Dan teknologi-teknologi yang digunakan juga kayak perfilman di luar negeri lebih canggih, jadi sekarang canggih dan keren-keren gitu sih. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang perkembangan film, mulai dari cerita, visual efek, ya kan? Kalau sekarang nih, kalau kita nonton film kan berarti kita ngikutin genre-genre film nih. Dan masing-masing dari kita kan pasti ada genre film yang kita suka kan. Nah, kalau kalian genre film kalian apa sih dan kenapa kalian suka sama genre itu? Ya, silakan kami biar nggak ngantuk. Iya. Bang Fahmi sendiri nih yang udah setengah watt. Gimana? Genre film yang lo suka? Ya kalau genre film sendiri yang gue demen sih ya tentang history kayak gitu ya, sejarah, karena ya di dalamnya ada value tersendiri buat kita sebagai penontonnya, mulai dari pengetahuan, terusnya ada keterkaitannya sama benang merah peristiwa-peristiwa masa lampau, terus difilmkan menjadi sekarang. Mungkin itu sih top rated atau top genre favorit gua sih. biografi gitu ya. Biografi Ya historical. bisa jadi biografi masuk. Cuma Contohnya apa tuh Bang Fahmi kira-kira? Ya mungkin kayak film Titanic, terusnya mungkin ya film perang yang zaman dulu gitu ya, Hacksaw Ridge. Nah itu kan based on true story ya, film-film tersebut. Oh iya benar. Kalau Bang Ahmad apa nih Bang Ahmad nih? Genre film dan film apa nih? Kalau aku sih lebih suka kayak film action gitu ya, action komedi gitu. Oh, action komedi, ya benar. Iya. Sama kita Bang. Enak tuh. Kalau dilihat nggak ngebosenin aja kalau film kayak gitu. Jadi ada berantemnya terus ada komedinya tuh gimana ya? Lucu aja gitu, enak. Jadi asik aja gitu ya.
nggak ngebosan kayak Jackie Chan aja itu kan Iya, nggak pernah bosan kalau nonton kayak gitu. ya benar benar Iya, benar. Kayak film-filmnya Stephen Chow ya kan? Nah itu Iya, Lucu-lucu ada tuh. juga. Solin Soccer ya kan? Soalnya soccer tuh paling enak tuh. Iya, iya itu lucu-lucu, seru-seru juga ngikutinnya. Walaupun efeknya agak aneh ya, tapi gimana ya? Ada lucunya itu pada dapet ya. Iya benar 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 benar. Nah, itu ada dari- Iya iya iya. Ya, silahkan aja kalau aja ngapain nih, Mbak Ajeng nih. Ya, kalau aku sih sama kayak Bang Ahmad, suka film apa komedi dan action. Dan juga sama film itu yang kayak plot twist gitu tuh. Misteri gitu, suka. Tapi yang nggak horor ya. Kira-kira apa tuh Kayak- filmnya tuh, Mbak Ajeng? Apa ya? Lupa judulnya. Kalau yang seringnya sih nontonin action komedi daripada Oh yang iya. horor. Iya 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 iya. Sama kayak Jackie Chan tuh idola gue banget tuh, Jackie Chan, gila keren banget sih dia kalau Iya iya main dia film. kalau main film all out banget ya. Iya, Iya. dia nggak pakai stuntman juga kan. Nggak pakai stuntman, Jadi- iya benar. Jadi berasa banget itu dia. Oh iya iya Luka-luka benar. ya. Lonjok-lonjoknya tuh seru deh. Gitu lucu kan dia. Iya, Keren iya deh. benar. Jadi dapat bumbu-bumbunya ya, bumbu menegangkan, bumbu komedinya dapat di situ ya. Iya benar. Iya benar. Kalau Bang Umam sendiri gimana Bang Umam? Kalau gue sendiri gue suka film dua genre sih, crime sama misteri gitu sih. Kayak film tentang inilah kejahatan lah intinya, tentang narkoba, gangster, ribut, gitu-gitulah intinya lah. Oh iya. Berarti contoh-contoh Peaky Blinders gitu ya Bang ya? Ya semacam itu, kayak series atau Series movie sih. ya, series Kalau movie. yang genrenya dua ya crime atau enggak misteri sih, dua itu sih. Itulah. Iya. Ya kalau Eli gimana nih kalau Eli? Iya, Elizabeth gimana Elizabeth? Gue cosplay Ellie ya. Kalau gue sih suka ini Warkop DKI gitu kan. Soalnya kan dia ada legenda banget gitu. Oh iya nih jawaban Eli nih. Komedi juga dia. Jadi gue suka sama filmnya si Warkop DKI itu. Oke. Genre film yang aku suka itu perfilman komedi sama horor sih, karena lebih komedi lebih menghibur dan horor lebih menantang juga. Sinema juga aku lebih suka juga sinema keluarga. Dan film yang aku suka itu dari komedi kayak Warkop DKI gitu, dan ada juga sinema kayak perfilman dulu Sidul Anak Sekolahan, karena lebih memberikan kita pelajaran. Kayak Warkop DKI juga lebih memberi pelajaran hidup kan, dan menghibur juga. Oh gitu Lia ya, oke. Ya udah setuju sih. Iya. Kalau gue sendiri, gue lebih suka horor ya. Horor, komedi itu lucu, itu seru-seru banget. Kalau horor kan memacu adrenalin kita banget ya, contohnya kayak film. Apalagi horor yang dari Indonesia, horor dari Indonesia tuh benar-benar berasa banget seremnya. Iya. Seremnya, kenapa ya horor Indonesia dengan horor luar negeri itu kan sama-sama horor, tapi beda aja vibes-nya ketika kita nonton. Kalau horor Indonesia kayak berasa banget kayak ini, karena budaya kita aja, kayak budaya kita sama. Iya. Dan beda dengan budaya luar negeri. Iya gitu ya, itu mana relate ya Bang. Iya benar. Kalau luar negeri kan setannya nggak jauh-jauh vampir. Kalau misalkan kuntilanak juga, kuntilanak luar negeri gitu, cakep ya. Kalau iya, kalau kita benar-benar serem banget. Setan karena kita berasa dekat aja gitu. Wah, masih di Indonesia nih gitu. Kalau komedi, gue juga suka komedi karena sekaligus buat refreshing gue ya. Jadi gue suka nonton komedi kayak film-film Indonesia juga. Sekarang gue suka tuh film komedinya gitu. Hiburan juga ya nonton. Iya benar. Untuk iya. Nah itu juga jadi salah satu benefit kita nonton film nggak sih? Iya. Kalau manfaat yang iya benar. Kalau tadi kan kita ngebahas kayak genre film yang kita suka tuh, dari genre film kita suka, kita jadi dapat benefitnya nih. Kalau gue sendiri dari nonton itu, pertama gue dapat
benefit gue jadi refreshing, gue jadi bisa ngecas diri gue lagi dari nonton film itu gitu. Kalau kalian gimana? Setelah nonton film tuh benefit yang kalian dapatkan tuh apa tuh? Selain hiburan, kita juga dapat pengetahuan sih yang pasti ya. Itu sih. Oh Kayak, iya, apalagi iya kalau benar. nonton Benar. biografi gitu kan, itu pengetahuan jadi kayak wisata ke masa lalu via film gitu kan. Jadi kita jadi Iya, tahu. iya benar. Apalagi kayak tadi genrenya Bang Fahmi kan, Iya itu. historical Wisata gitu-gitu. ini gimana ya. Heeh. Kalau Bang Umam sendiri gimana Bang Umam? Benefit lu nonton tuh apa? Oh, ya itu sih lebih kayak ke refreshing, nambah hal yang nggak tahu jadi tahu kayak Oh iya benar. yang awalnya mungkin kita mikir ini kayaknya kita apa nggak perlu tahu deh, taunya kita perlu tahu hal-hal yang nggak kepikiran sih. Oh iya benar. Mm-mm. Hal-hal yang nggak kita dapatkan dari buku atau dari pelajaran di sekolah, Atau kita dari bisa manapun dapat. sih. Iya. Benar, kita bisa Iya dapat benar. tambahan ilmu gitu ya dari nonton film. Iya, setuju. Ya mungkin ya. Mm-mm. Iya. Emang gitu sih Bang Umam, kayak film-film Titanic itu kan nggak ada di buku. Tapi kita nggak Ya, dibahas. gara-gara kita jadi tahu laut sana ya. Iya, tahu dampaknya nih, dampak dari es ini Iya. nih gimana nih gitu. Benar-benar. Kalau Bang Ahmad gimana Bang Ahmad nih? Kalau aku sih pasti buat hiburan aja ya. Gimana Iya kalau benar. lagi stres apa gimana, bisa buat refreshing juga kan. Iya. Terus bikin penasaran juga kalau mau film apa yang keluar gitu. Oh iya. Oh iya benar. Bikin menarik. Apalagi kayak yang sekarang tuh kayak yang film Thor ada itu bikin penasaran. Iya benar. Kayak gimana alur ceritanya kan. Oh iya, kita jadi penasaran sama gimana nanti alur ceritanya gitu ya Bang Ahmad ya. Iya. Iya. Terus gimana nih? Baru menurut Bang Fahmi nih gimana nih? Iya Bang Fahmi, yang matanya sengawat nih. Iya nih. Ya sama juga sih ya, secara garis besar ya, sebagai sarana hiburan mungkin dari ya sejenak melupakan sedikit beban tugas ataupun beban yang lainnya. Jadi ya mungkin bisa lebih ke menghilangkan stres sebentar gitu ya, tapi ya udah nonton film stres lagi gitu kan. Ya mungkin ya itu sih benefit terbesarnya, bisa menghilangkan sedikit beban. Jadi lupa sedikit, kalau nonton film tuh udah nggak inget sama tugas sama yang lainnya. Mungkin ya lebih ya garis besarnya hiburan aja sih. Oh iya. Itu aja sih. Oke, udah banyak banget nih kita bahas tentang film ya, dari perkembangan, kesukaan kita masing-masing, genre, harapan perfilman di Indonesia itu gimana. Wah, pada satu topik aja, tapi kita udah dapet banyak ilmu ya di sini ya. Bener banget. Dan ya, ini aja obrolan kita sekarang, kan kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan masih sama gue, Ajem, ada temen gue juga. Muhammad Al-Farizi. Dengan gua Hairul Umam. Ahmad Jibul Anwar. Dan dengan gua Muhammad Fahmi ya. Dan gue Elizabeth. Oke, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Podcast ini itu. Thank you. Bye-bye. Thank you.